Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan hasil review dari sebuah jurnal, di mana di sini yang pertama yang direview yaitu judul dari jurnal ini yaitu karakteristik morfometri menentukan kondisi hidrologis das Roraya. Nah, jurnal ini jenis jurnal ini yaitu jurnal EcoGreen. Volume jurnal volume 3 nomor 2 halaman 105 sampai dengan 115. Tahun dari jurnal ini pada bulan Oktober tahun 2017. Nah, penulis dari jurnal ini yaitu Khairun Labarko S dan Umar Ode Hasani. Kemudian tanggal review dari jurnal ini yaitu tanggal 13 Maret 2021. Nah, adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu terjadinya berbagai peristiwa banjir di mana-mana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya lingkungan di suatu daerah aliran sungai atau DAS. Banjir dapat terjadi akibat pengelolaan das yang tidak memperhatikan aspek karakteristik das, terutama karakteristik morfometri das. Karakteristik morfometri das digunakan sebagai dasar dalam perlakuan pengelolaan baik pencegahan maupun penanggulangan banjir. Namun, selama ini dalam penanganan banjir puncak tidak pernah memperhatikan morfometri das sebagai karakteristik dasar alami yang mempengaruhi perilaku air atau hidrologi sungai dalam suatu das. Morfometri das merupakan ukuran kuantitatif karakteristik das yang terkait dengan aspek geomorfologi suatu daerah. Karakteristik ini terkait dengan proses pengatusan atau drainase air hujan yang jatuh di dalam das. Kemudian kombinasi masih di latar belakang kombinasi antara faktor morfometri das dengan faktor-faktor yang dapat diubah manusia seperti penggunaan lahan, kemiringan, dan panjang lereng akan memberikan respon spesifik dari das terhadap curah hujan yang jatuh sebagai input das. Analisis morfometri das ini sangat penting untuk dilakukan perencanaan daerah aliran sungai, dikarenakan memberikan informasi tentang karakteristik das seperti kemiringan, topografi, kondisi tanah, karakteristik limpasan, dan potensi air permukaan. Nah, sekarang masuk di bagian tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik morfometri menentukan perilaku hidrologi sebagai dasar dalam pengelolaan sumber air di das Roraya. Nah, selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam jurnal ini atau dalam penelitian ini yaitu dari jurnal tersebut timbul permasalahan yaitu penanganan banjir puncak tidak pernah memperhatikan morfometri das sebagai karakteristik dasar alami yang mempengaruhi perilaku air sungai dalam suatu daerah aliran sungai. Nah, sekarang metode penelitiannya. Di sini metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, delineasi das Roraya dilakukan dengan mengacu pada peta dasar berupa peta kerja, peta topografi, serta peta jaringan sungai. Kemudian dilakukan pengukuran morfometri das dengan menggunakan ArcGIS dari data dari DEM atau Digital Elevacy Model. Kemudian mereka melakukan pengukuran morfometri das meliputi yang pertama luas das, kemudian panjang sungai utama, lebar das, panjang
kerapatan aliran, panjang aliran, lereng, rata-rata das, dan lain-lain. Nah, kemudian data yang diambil yaitu yang pertama data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain, yang pertama ada data curah hujan, kemudian data debit sungai terdekat yang mempunyai pos duga air yaitu di muara Sungai Roraya. Kemudian data pengelolaan sumber daya air serta permasalahan di Das Roraya. Kemudian analisis data terhadap parameter hidrologi dilakukan secara deskriptif, kualitatif, data hasil perhitungan morfometri serta data hasil pengamatan di lapangan, dan didukung data sekunder dari berbagai instansi diinterpretasikan untuk mendapatkan gambaran karakteristik hidrologi Das Roraya. Kemudian adapun hasil dari penelitian dari jurnal ini, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa Das Roraya berdasarkan deliniasi peta administrasi skala 1:250 memiliki luas Das Roraya adalah 1455,97 km persegi terbagi atas 5 das. Kemudian karakteristik morfometri menunjukkan bahwa Das Roraya berbentuk memanjang. Kerapatan drainase Das Roraya tergolong kelas sedang dan indeks percabangan sungai berkisar antara 3 sampai 5 tergolong dalam kelas sedang. Sehingga Das Roraya tidak rawan banjir, namun apabila terjadi kondisi iklim yang ekstrim, maka menyebabkan Das Roraya mengalami banjir yang sangat besar. Sehingga terjadi penanganan air dalam waktu yang relatif lama. Kemudian, upaya pengelolaan Das Roraya berbasis karakteristik morfometri dengan memperhatikan beberapa subdas dengan mempertahankan ketersediaan dan keberlanjutan air sepanjang tahun tetap ada. Kebutuhan sumber daya air dapat dipenuhi. Selanjutnya itu secara spesifik pada wilayah tengah Das atau subdas Roraya dapat dibangun dam atau pengendali embun dan atau bendungan air yang dilengkapi pintu air yang dapat mengukur kontinuitas aliran sungai. Nah, kemudian adapun kelebihan dari jurnal ini, yaitu jurnal ini pemodelan yang terdapat dalam jurnal ini atau dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat, dan juga metode penelitian dijelaskan secara bertahap dan dapat diterapkan di berbagai daerah. Itu merupakan kelebihan dari jurnal ini. Adapun kekurangannya yaitu space penulisannya tidak teratur, kemudian gambar-gambar yang sulit dimengerti karena tidak disertai dengan penjelasan di bawahnya, hanya ditulis nama dari gambar tersebutnya saja, tidak dijelaskan apa maksud dari gambar ini. Kemudian kekurangannya lagi dari jurnal ini yaitu jenis jurnal ini sebenarnya belum jelas karena biasanya jurnal-jurnal lain itu ditulis jenis jurnalnya, tapi ini tidak ditulis secara jelas, jadinya untuk orang awam tidak tahu ini jenis jurnal apa. Itu kekurangan dari jurnal ini. Mungkin sekian dari review saya tentang jurnal ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.